RRI Live Music. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Akral, Duta Wisata Banda Aceh 2020. Saya Fadilatur Rahmi, Duta Wisata Kota Banda Aceh tahun 2020, menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat agar bersama-sama memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dengan menerapkan protokol kesehatan 4M. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Here we go. Menggapai langit yang tinggi, jalani hari dengan berani, tegaskan suara hati, kuatkan diri dan janganlah kau ragu. Takkan ada yang hentikan langkahku. 1, 2, 3, 4, ya ya, kita akan terus berlari dan takkan berhenti di sini. Ya ya, marilah meraih mimpi, bukan nafas yang berhenti. Akan bertahan, hadapi rintangan, perlahan-lahan yang menang. Jalani hari dengan berani, tegaskan suara hati, kuatkan diri dan janganlah kau ragu. Takkan ada yang hentikan langkahmu. 1, 2, 3, 4, ya ya, kita akan terus berlari dan takkan berhenti di sini. Marilah meraih mimpi, hingga nafas tak berhenti. Tak ada
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat malam ya Renet, pemirsa Renet dimanapun berada ya, dan Iya. juga pendengar Radio Republik Indonesia. Dan Se-Nusantara tentunya. dan cukup dah lama ya kita nggak pernah tampil lagi di Lama banget. RRI Net, apalagi selama COVID ini ya. Iya, bener banget. Kamu apa kabar? Baik. Asik, Sylvie baik ini ya. gimana kabarnya? Baik-baik saya. Baik saya. Kita udah ini Dengarkan. ya, dengerin ya penampilan performa yang cukup ganteng. Iya. Apalagi anak-anak muda yang bawa ya. Bukan main. Tentunya dari Perfect Interval ya. Oke, malam. Malam semua sehat ya. Ya sehat, alhamdulillah. Oke. Segar-segar banget nih. Oh ya. Kalau boleh tahu tadi penampilan lagu yang pertama kalau nggak salah darinya Jirok ya? Iya, Jero. Jiro. Meraih mimpi. Meraih mimpi. Lagu yang pertama di opening ini sangat mengesankan ya. Sangat luar biasa semangat gitu ya. Jadi menciptakan semangat untuk mengejar cita-cita gitu ya. Tapi sebelum kita bahas soal lagu, terlebih dahulu pasti dong pemirsa RNN dan juga pendengar pengen kenalan dulu. Betul, karena kalau nggak kenal nggak sayang gitu ya. Nggak sayang. Udah sayang kalau dibuang kan ya. Oke, kita pengen kenalan dulu dimulai dari vokalis nih. Vokal siapa? Kenalin diri dong. Nama saya Niko atau biasa dipanggil Niko juga. Oh, oke. Saya vokalis dari band Perfect Interval. Oke. Nih Dan juga- kalau boleh tahu udah lama gabung di interval ini? Perfect Interval? Saya gabung di band Perfect Interval ini baru 1,5 tahun. 1 tahun setengah. Kalau aktivitas sekarang ada kegiatan apa nih atau masih belajar atau masih mahasiswa nih atau Ya, gimana? ini masih mahasiswa kami. Masih mahasiswa. Kira-kira masih lama nggak? Masih mengejar impian. Masih mengejar impian dan masa depan. Iya, berarti karirnya masih bagus nih ke depan. Bener. Kalau oke. Dan Next kita ke gitar. Oke. ini gitar. Gitar, ada gitar dulu dong. Gitar dua-dua ya. Baik, kita kenalan Ada yang drum, ujung dulu ada nih. bass, Nah. ada melodi. Halo, yang ujung. Malam. Iya. Siapa namanya, Bang? Nama Ubid. Udin. Ubid. Ubid, iya. Bintang Rahmat. Ubid ya tuh ampun. kalau bahasa Aceh sendiri biasanya kecil ya. Ini tapi kok gede ya? Udah gede. Udah gede. Udah gede iya. dong. Bang Ubid, udah berapa lama nih kira-kira bergabung dengan band ini, Bang? Perfect Interval. Kebetulan band Perfect Interval ini personilnya belum ganti-ganti ya. Ini pertama, mudah-mudahan pertama dan terakhir, nggak ada yang berganti-ganti. Asik. Kayak cinta aja gitu kan ya. Pertama dan yang terakhir. Dalam, Bo. Oke. Next kita ke Di sampingnya? bass. Basis. Basisnya Oke. mesem-mesem aja dari tadi. Oke. Kenalan dong. Namanya siapa kalau boleh tahu? Nama saya Fauci, biasa dipanggil Oci. Oci. Oci aktivitasnya apa nih sekarang? Mahasiswa juga. Masih mahasiswa. Di fakultas mana kalau aku boleh tahu? Gimana? Di fakultas mana, kampus mana? Amiki Indonesia. ABC? Amiki. 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 Oh, iya. Oke. Baik, next kita yang agak-agak gimana gitu. Kayaknya ini Kayaknya ini nggak asing gitu kan ya. Kayaknya di grup band ini pendekarnya nih. Kita kesini dulu nih, ke gitaris dulu. Oke, kita boleh kenalan dong namanya siapa? Nama saya masih belum ganti, masih Rinaldi Bastian. Seperti biasa. Masih belum ganti ya. Oke, Rinal, aktivitasnya apa nih sekarang? Aktivitasnya ya masih ngeband juga sama Perfect Interval, masih manggung-manggung lah di Iya. kafe-kafe. Berarti selama COVID ini gimana aktivitas manggungnya? Ya walaupun agak berkurang sedikit dari biasanya kan, tapi kami nggak berhenti-berhenti, pokoknya tetap latihan. Latihan. Semangat tetap ya, Iya. baik gitu ya. Ada panggung, mau nggak ada panggung, latihan tetap. Oh iya, apalagi masa pandemi ini kalau untuk tampil agak susah ya. Iya. Jadi tetap berusaha untuk latihan ya. Iya. Oke, kita next yang ke paling belakang nih. Ada drummer. Drummernya kalem-kalem, Tukang diam-diam. gebuk ya. Oke, abang tukang gebuk apa kabarnya? Baik, baik. Baik ya. Alhamdulillah. Namanya siapa bang? Kalau nama saya Aji, ya drummer di Perfect Interval ini. Bang Haji masih mahasiswa juga atau gimana?
Ya kita masih mahasiswa juga. Masih mahasiswa juga. Kayaknya ini calon-calon apa nih Hobi? Tapi kalau saya sendiri mahasiswa di S2. Di S2, wow, calon profesor ya nanti ya. Oke, nanti kita akan lanjut ya untuk nanya-nanya sama mereka ya Mati ya. Kira-kira ini yang namanya band ini sekedar menyalurkan bakat atau memang pengen seterusnya berkarir di bidang musik ini? Musik ini. Iya, tapi nanti ya kita tanya ya. Oke. Dan dengerin dulu ya Mat ya, penampilan selanjutnya, performa selanjutnya dari mereka yang akan ngebawain lagu Coldplay dengan judul Yellow, kuning ya. Baik pemirsa, kita saksikan penampilan selanjutnya. Ini dia. Cause we are yellow. So when I took my time and all I think have done, cause we are yellow. So when I took my time cause you are yellow. Your skin, oh your skin and bone turn into this something beautiful. And you know I love you so, giant. You know I love you so. I swam across, I jumped across for you, and all I think to do, cause you are yellow. I drew a line, I drew a line for you, and all I think to do, cause you are yellow. Your skin, oh your skin and bone turn into this something beautiful. And you know for you I bleed myself dry. For you I bleed myself.
nothing to do. Kau is yellow. Kuning-kuning ya Bang ya. Oke, ini kalau pemirsa RRI Net dan juga pendengar, kita juga pengen tahu ya Mat ya. Betul. Kira-kira lagu ini ngisahin atau ceritain tentang apa sih? Kenapa bisa milih single ini di Ketua? Lagu ini menyangkut dengan warna seseorang yang menceritakan tentang kehidupan. Jadi kalau misalkan warna kuning ini dia lebih ke dalam situasi yang ceria gitu. Iya, betul. Jadi kalau misalkan di dalam lagu ini Coldplay ini lebih memperluaskan keceriaannya terhadap orang-orang yang kesedihan dalam kehidupan. Tapi ini mencerminkan warna hati kamu nggak kira-kira? Oh iya. Kalau Niko sendiri merasa ceria nggak bawa lagu ini? Nggak, begitu aku senggol itu kan langsung agak cheesy gitu kan, agak berubah gitu kan ya. Ya ampun. Nah, kira-kira kalau menurut kalian nih, kita kan ngerasain ya semua nggak cuma di ujung barat Indonesia, tepatnya di Provinsi Aceh. Pandemi coronavirus ini kan ya Mat ya, masih mewabah. Dan informasinya Aceh itu menduduki rating ke-6 di seluruh tanah air. Kan Masih ini kan wabah yang sangat merah lah zona merah ya. Iya. Nah, kira-kira menurut kalian sendiri dari Perfect Interval sendiri, hal ini menjadi momok tersendiri ataukah memang harus kita takuti, kita waspadain atau gimana gitu menurut kalian? Sebetulnya kalau misalkan dalam kehidupan kita nih berbagai penyakit tuh kita harus menjaga kesehatan juga dan kebersihan juga kan. Betul. Jadi ya kita sebagai manusia ini kita harus waspada juga dan juga kita harus saling menjaga satu sama lain tentang kesehatan juga. Iya. Dan juga memperbanyak air putih dan juga vitamin C. Kalau menurut Niko sendiri, Niko takut nggak sama corona? Kalau misalkan soal penyakit ini sebetulnya ini kan dikasih oleh Tuhan kan. Betul. Jadi kita apapun yang ditimpa oleh Tuhan mungkin ada hikmahnya juga. Betul. Ya pasti harus kita akan takuti juga ya. Tapi kita juga harus mengantisipasinya gitu. Iya, harus antisipasi Pak. Tapi kalau dari gelagat mereka sih mereka nggak takut sama COVID. Mereka lebih takut kehilangan soulmate-nya, gitu kan ya. Ya ampun. Nah, kita kembali ke laptop ya. Aku pengen tahu nih juga mungkin barangkali pendengar pemirsa RRI pengen tahu. Ini kan band ini kata kalian tadi udah kebentuk selama kurang lebih setahun kan ya. Iya. Nah, di sini gabung-gabung sama teman-teman nggak sengaja bentuk band, emang tujuannya untuk selamanya forever apa sekedar menyalurkan bakat atau hobi doang? Betul. Ya, kami maunya sih selamanya terus, karena maunya komitmen dalam satu band. Betul. Itu nggak mau kemana-mana lagi. Tapi kita nggak tahu takdir ya. Iya. Itu kita serahkan lagi. Berarti kalau selama ini bisa berjalan, kalau bisa sampai kapanpun gitu sampai ya. kapanpun. Dan personilnya ini aja ya. Ini nggak aja. bakalan tergantikan ya. Paling nanti ada teman-teman yang mau kolaborasi boleh. Boleh. Ya, aja ikut-ikut lah. nyanyi bareng gitu. Oke. Nah, selama pandemi COVID-19 ini kira-kira untuk jadwal latihan ngalamin perubahan atau gimana? Schedule latihan sendiri? Jadwal latihan kayak saya bilang tadi tetap pada seminggu sekali itu nggak berubah harinya. Karena itulah yang harus kita jaga. Betul. Gitu, prinsip yang paling utama. Betul. Dalam sebuah walaupun dalam masa pandemik, berarti seminggu sekali harus tetap latihan. Ya, tetap latihan. Tapi jangan lupa tetap safe masker. Itu. Benar sekali. Protokol kesehatan tetap dijaga dong ya. Nah, dan mungkin selama pandemik ini kegiatan kalian selain ngeband apa aja sih? Kalau boleh tahu sedikit. Kegiatan selain ngeband selama masa pandemik. Kita kan pandemik udah lama nih. Dari bulan 2 kalau nggak salah ya. Kegiatan kami ya kalau kegiatan gabut-gabut itu nongkrong di warkop biasa. Untuk sebab di warkop kan bisa juga berbagi sharing lah. Sharing. Tapi aktivitas kuliahnya masih daring ya, masih jalan ya. Alhamdulillah baru siap yudisium. OTW nganggur ya. Gimana? OTW nganggur. Iya. Siap nganggur. Oke, nah kita udah bicara panjang lebar kan ya tentang kegiatan schedule latihan di masa pandemi ini. Kira-kira selain mungkin daily activity kalian ya yang tiap hari merencanakan segala sesuatunya tentu dong bareng tim ini.
cita-cita kalian apa sih? Personal kan masing-masing kan beda-beda dong. Betul. Pola pikir, keinginan gitu kan ya. Karena ada yang dokter ya. Iya bener banget. Aku mulai dari vokal deh, dari Niko. Ini kalau kita boleh tahu bocoran dong, cita-cita kamu pengen jadi apa gitu? Singar aja kak. Singar. Ya ampun. Simpel aja gitu ya. Singer sana singer sini, enggak ya? Jahat banget aku ya. Oke, terus abang yang di ujung, abang gendang, oh bukan ya? Ubit kan ya? Oke. Apa ini pertanyaannya? Cita-citanya Bang Ubit. Ya ampun, Bang kalau boleh Ubit. tahu. Ini kan personilnya masih muda-muda, masih panjang nih cita-citanya. Kalau Bang Ubit sendiri kalau boleh tahu cita-citanya apa sih ke depan nanti? Kalau cita-cita ya, cita-cita mungkin ya bisa berguna aja lah bagi kawan-kawan, bagi keluarga kalau nanti. Tapi yang lebih spesifik dong Bang, cita-cita pengen ngeraih hati si dia kan bisa kan ya? Ya ampun, dalam. Udah punya. Ini jadi bapak yang baik. Oke, next buat basisnya. Ini baru lulus. Dulu waktu kecil cita-citanya pengen jadi tentara. Iya. Tapi Jadi sekarang TNI? Oke. tapi sekarang turun aja lah jadi dokter. Tapi Mudah-mudahan ini, tercapai. Om. amin dengan izin yang maha kuasa. Kalau Rinak sendiri apa Nal? Kepengen jadi apa? Kok cita-cita belum bisa dibilang kan, karena waktu kecil emang ada keinginan menjadi seorang apa? Presiden? Enggak ya? Enggak, boleh lah. Jauh Boleh. ya. Karena kita harus mimpi harus baiklah. tinggi-tingginya. Nah, tapi untuk sekarang cita-cita apa aja lah, yang pokoknya bisa berguna. Iya, Berguna untuk semua. Oke, dan yang terakhir drummernya ini ya. Iya. Oke. Ini Mapi masih S2 nih, kayaknya cita-citanya tinggi nih. Iya. Ingin jadi S3 ya. Aku S4 aja deh. Oke, abang Ya, drummer pengen jadi apa bang? Kalau cita-cita ya lulus kuliah aja dulu. Baru kita pikir lagi Dalam apa ya, nanti. jujur sekali Anda. Baiklah. Baik, pemirsa live musik dimanapun Anda berada, baru saja kita berbincang-bincang sejenak. Nanti kita akan sambung lagi di sesi selanjutnya ya. Baik, kali ini kita akan kembali menyaksikan performa dari Interval. Yang dengan akan single, ngebawain lagu Noah. dengan Aku judul demen banget lagu ini, spesial untuk semua ya. Dalam soalnya. Oke. judulnya apa nih kalau boleh tahu? Cobalah mengertiin aku gitu ya. Oke. Silakan. Baik, seperti apa lagunya kita kembali menyaksikan. Ini dia penampilannya. Perfect Interval. Aku takkan pernah berhenti, akan terus memahami, masih terus berpikir, bila harus memaksa atau berdarah untukmu, apapun itu asal kau mencoba menerimaku. Untukmu, jadi tetaplah di sini, tak boleh menerimaku. Coba mengerti, semua ini mencari arti, semuanya takkan berhenti. Inginkan, rasakan rindu ini menjadi
inginkan, rasakan rindu ini menjadi satu. Biar waktu yang memisahkan, cobalah mengerti semua ini mencari arti. Selamanya takkan berhenti. Inginkan, rasakan rindu ini menjadi satu. Biar waktu yang memisahkan. Yeay. Yeay. Dalam ya. Ya ampun. Noah ya. Noah Kalau udah dengerin lagu Noah kayaknya terdalam banget ya. banget. Makasih. Ya Iya. ampun. Baik, Niko. Yes, Iya, masih semangat ya? masih Kak. Masih harus semangat dong. Semangat dong buat pemirsa RRN dan juga pendengar RRI di mana aja berada. Iya. Oke. Baik, kita kan kali ini kita akan kembali bertanya-tanya atau ngomong-ngomong dikit lagi ya. Baik, kali ini Niko kalau boleh tahu kenapa sih di lagu ketiga ini milih lagu dari Noah? Cobalah mengerti ya. Iya. Kayaknya ada pesan yang ingin diungkapin gitu ya. Dalam soalnya kan ya. Mungkin Kalau ada menurut kenangan aku. dengan lagu ini Nah. ataupun ada kesan dari lagu ini. Kenapa Jadi, nih Niko? Pengen dengerin sebetulnya- dikit dong? Iya. Jadi kan di lagu Noah Cobalah Mengerti ini, sebetulnya itu lagu ini khusus untuk kawan-kawan atau teman-teman atau love kita lah. Iya. Untuk bisa mengerti bagaimana keadaan kita atau mengerti satu sama lain. Sehingga hubungan sosial itu makin Erat. lebih erat lagi dan bagus lagi. Iya. Keren-keren ya. Dalam ya. Aku kirain agak pelesetan gitu kan. Bukan buat mendengar atau buat fans bukan ya. Bukan. Enggak, aku kayaknya lebih cenderung ke privacy enggak ya. Enggak ya. Oh, aku Jadi kirain tidak lebih hanya privacy. mengerti pasangan ya, tapi Iya. harus mengerti semuanya ya. Iya. Oke deh. Nah, kita tahu dong bulan September, bulan Oktober itu kan identik dengan hari-hari besar kan ya. Di mana sejumlah tokoh pahlawan itu emang udah banyak ya mengorbankan jiwa raga untuk mempertahankan kedaulatan Indonesia. Iya. Nah, kira-kira dari kalian ini punya dong tokoh-tokoh pahlawan yang khususnya dari Indonesia ya, yang terlahir di bumi tercinta, persada tercinta. Kira-kira dari Rinal sendiri, tokoh pahlawan seperti apa yang menjadi Kalau saya tetap idola kamu? suka sama yang couple nih, Teguh Umar sama Cut Nyak-Din. Kalau boleh tahu kenapa nih? Ya karena keren kan suami istri gitu, jadi pahlawan dua-dua. Jadi Memimpin jadi perang sendiri lah. kan ya. Oke. Berarti itu Cut Nyak-Din sama Tengku Umar ya. Jadi motivasi Sosok sendiri. sosok yang menjadi inspirasi ya bagi Rinal sendiri. Itulah sebenarnya the couple goal yang sebenarnya. Gitu. Iya. Kalau bilang. Kalau Niko sendiri nih ada nggak? Soekarno. Boleh. Kamu agak mesem-mesem gitu kan dia bilangnya. Soekarno. Karena kan Ya ampun. Soekarno itu kan presiden pertama ya. Betul, Karena berkat beliau lah negara kita Indonesia ini merdeka. betul. Jadi merangkul dari satu daerah ke daerah lain dan juga membuat semangat para pemuda dan juga para bangsa dulu untuk ikut berperang dengan Soekarno sehingga kita merdeka dan alhamdulillah kita udah bisa hidup sekarang dengan bahagia. Iya, sosok pahlawan presiden yang pertama di Indonesia yang bisa memerdekakan Indonesia ya. Iya. Oke, next ke Oji. Oji ya. Oji. oke. Jangan-jangan tokoh idolanya Kobo-chan ini ya? Bukan ya Ji? Ya ampun. Jangan, jahat Oji, aku ya. Sebenarnya sama juga sih kayak Rinaldi tadi. Nah, Cut Nyak-Din dengan Tengku Umar. Karena
Kesebut Kamu juga mah kan? ngikut aja. Enggak serius itu. Kamu mah ngikut aja, ya ampun. Alasannya apa Ji? Kamu bisa Ya sama juga alasannya. Iya. Kamu mah copy paste ih. Kamu Udah mah copy kebilang paste. Oke, next Ubit. Apa Ubit kira-kira yang menjadi tokoh inspirasi kamu, tokoh pahlawan? Mungkin kalau Jangan bilang idem ya, jangan bilang idem ya. Aku turun deh. boleh dari Aceh juga. Panglima Polim mungkin. Panglima Polim. Ya, dari Aceh besar juga kan. Iya, betul. Dekat dengan kita di sini Banda Iya. Aceh. Asik. Mungkin yang lain bukan yang nasional, mungkin Sultan Iskandar Muda Oh atau iya. yang Iya. kalau mungkin apa Jenderal Sudirman banyak. Jenderal Tapi Sudirman. Mantap Selain ini. tokoh-tokoh Aceh juga ada tokoh pahlawan nasional Iya, ya. yang jelas bukan kobocan ya. Oke, the last Akbar. Bar, kira-kira yang menjadi inspirasi kamu dari tokoh-tokoh pahlawan nasional itu siapa aja, Bar? Oke, kalau dari aku sendiri, jadi karena udah disebut juga sama kawan-kawan yang lain, jadi supaya beda lah gitu ya. Iya, betul. Jadi mungkin para guru lah mungkin ya. Iya. Para guru kan mereka jadi adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Betul, Keren, iya. Jadi menurut saya itu. Iya. pahlawan. Jadi bukan tidak hanya pahlawan nasional, guru kita pun bisa menjadi sosok inspirasi bagi Iya, kita betul. sendiri ya. Betul sekali. Oke, nah Mat, kita tadi udah ngebahas ya beberapa tokoh pahlawan nasional yang memang diidolakan oleh dari personil interval ini ya, perfect interval ini. Nah, kira-kira selain dari tokoh pahlawan, kira-kira apa sih visi misi kalian di era COVID begini? Ada nggak kira-kira yang memang harus dilakukan oleh anak muda khususnya Agaminong gitu ya, Agaminong Betul. Aceh di ujung barat Indonesia ini terkait dengan pandemi COVID-19 ini sendiri. Aku Iya. mulai dari vokalis. Iya. Di masa era pandemik ini, kira-kira anak muda tuh harus ngapain aja Harus sih? ngapain aja sih sebagai kaum muda? Kalau menurut Niko sendiri, Jadi kalau misalkan sebagai pemuda tuh kita kan udah diberi waktu kan, kita belum bisa keluar, masih jaga jarak juga. Iya. Dan dari situ sebetulnya kita udah bisa mendapatkan satu waktu untuk kita berkarya dari kreativitas kita sebagai pemuda. ya, Bisa jadi kita bisa menciptakan lagu atau membuat hasil karya. Iya. Dan dari karya tersebut kita bisa memperluaskannya lewat media sosial. Jadi kalau misalkan soal visi misi bagusnya segitu. Iya. Jadi medsos itu digunakan dengan sebaik-baiknya Iya, ya sebaik-baik untuk mungkin. mengembangkan atau bisa sharing-sharing bakat gitu kan ya. Nggak buat hal-hal yang tanda kutip negatif mulu kan seperti itu. Oke, nah kalau Rinal sendiri gimana Nal? Pendapat kamu? Kira-kira ngapain aja ya di pandemi saat ini ya? pandemi. Karena kan kalau mahasiswa sendiri kan masa pandemi ini banyak liburnya ya. Daring ya, otomatis daring. Oke. Jadi kan banyak tuh kegiatan-kegiatan anak muda yang harus Daring, dilalui, bukan darling ya, daring. Darling mah Oke. beda. Iya, kalau menurut Jahat Ina aku sendiri ya, Iya. aktivitas anak muda selama masa pandemik ini apa aja sih yang harus dia lakukan? Ya tetap seperti biasa yang kerja tetap kerja, tapi tetap patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa pakai masker, itu segala macam. Iya. Terus yang misalnya kayak kami ini anak-anak band gini, bisa juga manfaatkan sosial media dengan sebaik-baiknya. Betul. Karena di YouTube, di Betul. Instagram bisa. Itu pun ada fitur live di Instagram, bisa kita gunakan Iya. untuk kita berkarya gitu. Istilahnya kami menghibur Iya. gitu. Walaupun dalam masa pandemi Pandemik seperti ya. ini gitu. Walaupun tidak bisa beraktivitas di luar, tapi tetap berkarya. Bukan di nggak bisa rumah. ngapa-ngapain dong, berkarya tetap ya. Oke. Nah, terkait dengan dunia kaula muda, kita mau dengerin lagi nih Mat. Ada satu single keren yang dibawakan oleh Imam ya, Imam dan kawan-kawan yang tergabung dalam kelompok Jirax. Kali ini dibawa oleh Niko sama teman-teman ya. Iya. Oke. Kalau boleh tahu lagu selanjutnya? Ada lagu ceria dari Jirok yang coba bakal dibawakan oleh Perfect Interval. Oke. Hari ini ku dendangkan lagu yang ingin ku nyanyikan, terkenang
teruskan hidupku. Tak mau lagi sedih selimuti diriku. Semua orang ingin bahagia menjalani hidup di dunia ini. Ingin ku bukakan jawaban misteri kesenangan sejati. Hari ini ku dendangkan lagu yang ingin ku nyanyikan. Terkenang semua kenangan yang telah ku alami. Lari dan terus nyanyi mengikuti irama sementari. Tawa dan selalu cari yang berikan ku arti hidup ini. Lari dan terus nyanyi mengikuti irama sementari. Tawa dan selalu cari yang berikan ku arti hidup ini. Lari dan terus nyanyi mengikuti irama sementari. Tawa dan selalu cari yang berikan ku arti hidup ini. Ceria. J-Rock ceria, pasti kita semua harus ceria ya. Harus dong. Mudah-mudahan juga pemirsa live musik di rumah juga ceria ya. Pendengar juga ya, yang bisa mendengar kita malam hari ini. Oke. Next kita bincang-bincang lagi dengan perfect interval. Kalau tadi kita udah kupas tuntas cita-cita, terus juga ngapain aja selama pandemi coronavirus ini. Dan kali ini pertanyaannya kamu aja deh ya. ini kan kebetulan baru bawakan single dari J-Rock, dari judulnya Ceria ya. Gimana kalau di sesi ini kita ngegame ya? Ngegame. Oke. Supaya kita ceria. Kayaknya seru ya kalau ngegame. Boleh. Tapi untuk pertanyaan pertama kita harus ini harus dari cari 3 orang. Satu personal gitu ya. Jawabannya harus jujur dan cepat. Iya, tapi sebelumnya Bisa kan ya? kita undi dulu siapa nih kira-kira antara 3 orang yang bermain. Final, vokalis ya. vokalis. Niko. Satu lagi Niko. Basis. Basis. Oke. Akbar ikutan nggak? Akbar ikutan. Ikutan. Bertiga aja ya. Oke. Akbar itu di mana-mana pasrah aja Iya. gitu ya. Dia mah apa adanya ya. Well, kita coba nge-games. Jawabannya harus jujur. Iya, harus cepat. Oke. Kita akan sediakan pertanyaan, Oke. tapi Jawabnya nih gimana? 3? enggak, satu-satu orang yang jawab. Satu-satu. Bergiliran. Iya. Jadi begitu kita lontarkan pertanyaan, nanti jawabnya cepat-cepat ya. Oke. Misalnya Mawar apa Melati. Nah, begitu. Melati. Oke.
Oke, kita mulai ya. Iya. Aku senang kalau nge-game. Baiklah, kamu dulu deh. Oke, baik. Kita mulai dengan Rinal dulu ya. Oke, kita akan ajukan satu pertanyaan pertama. Harus dijawab dengan cepat dan sigap. Baik. Satu pertanyaan pertama. Sayang orang tua apa sayang pacar? Sayang orang tua. Iya. Yang Jujur. Jujur. Sebab pacar nggak ada. Nggak ada. Polos banget ya. Aduh bang. Mudah-mudahan nanti yang nonton bisa jadi ya antri ya. Halo. Karena ini seluruh Indonesia loh. Iya. Barangkali ada yang ingin mendaftar, ya silakan di nomor Link di sekian deskripsi. belum ya. Iya. Oke. Pertanyaan yang kedua. Janda kaya cantik atau gadis sederhana? Janda. Janda kaya cantik atau gadis sederhana? Gadis sederhana. Alasannya apa? Alasannya nih, alasannya. Alasannya apa? Alasannya. Kalau janda kayak cantik sama aja. Janda kayak cantik aja. Tapi udah kaya cantik loh. Ya, ubah. Janda kayak aja. Udah kaya cantik loh, Iya, gimana tuh? kayak cantik. Kok kamu yang nyolot? Aku curiga sama Sehati kita, kamu. Bang. Sehati Kok kita. kamu yang lebih ambigu? Ya ampun. Kamu Kalau- itu kelihatan banget penyiarnya Iya. ya. Oke. Next. Yang ketiga. 1, 2, 3. Kopi apa susu? Kopi. Kopi, kayaknya penggemarnya. Alasannya. Karena bisa bikin melek. Dan saya memang kayaknya spesies kelelawar. Karena sering begadang juga ya. Jadi penggemar berat kopi gitu ya. Nah. Jelas dong. Kita di Aceh. Oke. Iya betul. Karena Aceh juga. Aceh kan banyak kopi ya. Banyak dong, makanya ada kopi banyak robusta, ada espresso, seolah seakan-akan aku yang juragan kopi gitu kan ya. Oke, saya ke Niko. Oke, Niko. Bang Niko, oke. Pertanyaan pertama Bang Niko, sayang orang tua atau pacar? Orang tua lah. Alasannya? Bohong. Aku Alasannya- tahu dia modus, aku tahu dia modus. Jadi Dia alasan takut. sayang sama orang tua tuh kan orang tua tuh Takut nggak direstui gitu kan ya? takut dicari sama kakak. Tapi nggak takut nih denger pacarnya nih. Gak ada pacar. Kok laki-laki di sini ngaku nggak punya pacar semua ya? Ya ampun, kasihan. Mungkin karena masih terlalu dikit- baik kak. Hah? Gimana? Terlalu baik. Gimana? Terlalu baik. Terlalu Baik, baik. nggak apa-apa. Besok kamu duduk sama aku ya di studio siaran ya. Kita sedikit promo ya tanpa kutip iklan. Iya. Oke, pertanyaan kedua. Janda kaya cantik atau Janda gadis kaya cantik. sederhana? Janda kaya cantik. Agak-agak dijelasin dong. Janda kaya, Cantik. alasannya kenapa bang? Jelas kak. Jelas. Sangat jelas. Jelasnya. Jelas Jelas lebih apa? apa nih? Jelasnya seperti apa? Jelas cantiknya. Masa depannya nggak suram lah. Ya ampun, jujur Noknik ya, jujur. Ya ampun. Well, Oke. pertanyaan ketiga, susu apa kopi? Susu lah. Alasannya? Ya susu kambing tuh lah lebih enak. Lebih natural. Lebih natural Lebih ya. original. Oke. Karena kan susu bisa bikin sehat juga. Kalau banyak minum kopi kan bisa begadang juga ya. Iya. Kok demen amatan ya bahas susu? Ya ampun. Oke, saya ke Niko. Oji. Oji ya Oji. Oji. Oke. Kalau Oji gimana nih? Coba reaksi Kamu harus Oji. jujur loh ya, kamu dari tadi ide mulu loh. Reaksi Oji Kamu gimana? dari tadi copy paste. Iya. Yang pertama apa? Orang tua. Kamu labil deh. Terburu-buru. Udah nggak sabaran nih kayaknya. Oke. Kamu milih orang tua atau pacar, Ji? Orang tua, kalau boleh orang tua pacar gitu. Kamu maruk amat disuruh pilih satu, maunya dua. Ih, Enggak kamu langsung ya. Maksudnya orang tua sendiri juga. Hah? Tapi Sama orang tua pacar. Orang tua pacar. Biar Asik. cepat direstuin Biar dapat gitu. restu. biar cepat menata masa depan gitu kan ya. Iya. Dalam Oji ternyata ya, Ji ya. Ampun DJ. Nah, Oke, yang kedua. ini yang agak-agak gemesin ini Ji. Nah,
janda kaya cantik. Kok kamu tahu? Aku belum nanya. Kayaknya kamu lebih minat ya. Kalau janda agak cuning dikit. Awas. Apalagi yang kaya yang cantik Haji. Ya ampun. Lahiriah sekali Anda ya. Ya ampun. Atau gadis sederhana Haji. Gadis sederhana. Gadis sederhana. Alasannya apa? Karena kalau untuk hidup di masa depan kita harus mulai dari nol. Ngena banget. Harus mulai dari nol ya, betul. Karena merintis sesuatu itu harus dari nol ya. Kalau ada gadis gadis dari sederhana itu menerima kita apa adanya ya, Ji. Nggak mesti kaya kayak bisa aja diperbudak kita ya. Kalau di instan ya gitulah. Iya, betul. Gitulah kurang lebih ya. Oji, penggemar kopi apa susu nih? Susu. Susu. Alasannya ini kan kita lagi COVID kan. Betul. Jadi untuk kesehatan juga kita susu gitu. Jadi rajin-rajinlah untuk meminum susu ya Bang Rahmati ya. Oke. Dan pemirsa itu dia kita udah main sedikit game ya dengan dan teman-teman itulah kita. kejujuran para lelaki malam hari ini ya. Luar biasa. Masih muda-muda ya dan polos-polos banget ya. Iya. Tapi talentanya sangat luar biasa. Iya. Walaupun kita stay di ujung barat Indonesia tepatnya di Kota Banda Aceh, nggak ngurangin semangat kita semua untuk berkarya ya Mat ya. Betul. Oke, nggak basa-basi lagi. Aku pengen kok Noah mulu dari tadi malam hari ini ya. Ya ampun. Oke, satu persembahan berikut ya dari Perfect Interval. Iya. Satu tembang dari Noah. Noah dengan judul Tak Lagi Sama ya. Oke, mudah-mudahan kita bersama terus ya. Maksud lo? MC-nya. Oh iya. Baiklah. Oke, baik pemirsa, kita saksikan performa penampilan selanjutnya darinya Interval. Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Akral, Duta Wisata Banda Aceh 2020. Saya Fadilatur Rahmi, Duta Wisata Kota Banda Aceh tahun 2020. Menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat agar bersama-sama memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dengan menerapkan protokol kesehatan 4M. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersandar padaku, rasakan hatiku. Bersandar padaku, dan diriku bukanlah aku tanpa kamu untuk memelukku. Kau melengkapiku, kau sempurnakan aku. Waktu yang telah kita lalui buatku jadi lebih berarti. Luluhkan kerasnya dinding hati, engkaulah satu yang aku cari. Bersandar padaku, rakan hatiku. Bersandar padaku,
diriku, bukanlah aku tanpa kamu untuk memelukku, kau melengkapiku, kau sempurnakan aku. Dan diriku bukanlah aku tanpa kamu menemaniku, kau melegakanku, kau beratkan aku. Cerita kita nggak lagi sama. Iya. Kurang lebih seperti itu ya. Betul. Bener Lagunya nggak lagi sama ya? Aku kan nanya. Anda masih bersama kita ya di era di Banda Aceh. di live musik bener. untuk malam hari ini. Mudah-mudahan saja performa penampilan mereka bisa menemani suasana malam kita semua lebih menyenangkan. Dan kali ini pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kita akan kembali bincang-bincang ya, talking. Iya. Talk to talk, oke ya. Tapi ngomong-ngomong masih semangat kan? Masih. Harus semangat dong, masih muda tuh semangatnya luar biasa harus. Kalau nggak semangat arahnya agak ke kiri sedikit ya. Siap. Yeah. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan, Sylvie? Iya, kalau tadi kan kita udah banyak nanya-nanya ya soal apa aja terkait dengan pandemi, terus keseharian mereka di perfect interval ini ya. Yeah. Nah, kira-kira masih dengan kaitannya dengan kuliah. Karena kan masih banyak personil yang masih kuliah nih. Iya. Sekalipun Bapak yang di ujung sana udah S2 tapi masih kuliah ya Pak ya. Ya ampun Bapak. Tapi Bang Upi walaupun udah meninggalkan tapi pernah jadi mahasiswa juga kan? Pernah. Pasti punya pengalaman-pengalaman juga ya di masa kuliah ya. Pernah. Oke, kali ini kita akan bahas sedikit mengenai masa kuliah nih. Nah, bicara tentang kuliah kan banyak yang beranggapan nih ya. Untuk apa sih kuliah? Toh ujung-ujungnya kan juga harus kerja. Betul. Nah, menurut kalian kira-kira aku mungkin milih dari dua aja ya dari semua. Aku pengen dengar pendapatnya Siapa duluan? Oji. Karena Oji dari tadi copy paste mulu. Oke Ji, kira-kira anggapan seperti itu menurut kamu benar nggak sih? Dan persepsinya kamu sendiri tentang anggapan tersebut kira-kira seperti apa? Apa benar kuliah itu memang harus diselesaikan? Kan tahu ujung-ujungnya kerja. Banyak ya yang memiliki pendapat sedemikian. Nah menurut kamu sendiri seperti apa? Sebenarnya sih ya sama juga ya, memang tujuannya untuk kerja juga. Iya. Bukan ngerjain ya Ji? Iya. Oke, baiklah. Tujuannya memang untuk kerja juga, cuman gimana ya, biar kalau biasa orang rata-rata pengen punya titel gitu katanya, biar ada lah maksudnya pandangan dari bos-bosnya gitu. Jadi maksudnya kalau ada naik-naik jabatan, setidaknya waktu kerja nggak payah lagi nyuruh-nyuruh kuliah lagi lah gitu. Biasanya seperti itu di kantor-kantor. Biasa tuntutannya sekarang harus ada titel kuliahnya gitu. Kalau menurut Oji sendiri kuliah itu penting nggak? Kalau untuk Oji penting. Penting ya. Iya. Pentingnya kuliah karena materi kuliah, ruang kuliah, atau anggota perkuliahan Ji? Semuanya. Semuanya ya. Semuanya. By the way aku pengen tahu dong sedikit bocoran, hari-hari kamu happy nggak di kampus? Kalau ada si dia happy. Dalam ya. Kalau ada si dia. Ada penyemangat juga nih. Ada mood busternya ya. Iya. Kalau nggak semangat kuliah lagi itunya. Iya betul. Tapi kalau nggak ada si dia agak gimana gitu ya.
kosong gitu. Kosong deh. Yang aku pengen nanyain, si dia menurut kamu itu punya wujud kan Ji? Punya dong ya, baik. Kalau nggak mungkin jadi penyemangat. Iya betul. Ji, Oke. mungkin ada pengalaman yang bisa ada nggak pengalaman yang seru di saat Oji masih kuliah? Ya sama si dia memang. Oh iya, sama si Jujur dia ya. Berarti teman-temannya nggak dihargain. Enggak ya Ji ya, semua ya Ji ya. Iya. Setiap teman-teman juga ada Happy punya ya, si dia juga, happy ya. juga. Sedia, bukan Iya. setia ya. Setiap tikungan ada. Enggak ya Ji ya, sedia. Oke, aku ke abang vokalis aja deh, ke Niko. Nik, kira-kira anggapan umum ya tentang kuliah itu kayaknya nggak penting-penting amat. Tahu ujung-ujungnya juga kerja. Nah, menurut pendapatnya kamu sendiri gimana kamu dalam menyikapi tanggapan-tanggapan tersebut? Jadi kan gunanya kuliah itu kalau misalkan kita ke depannya ada planning, misalkan kita pengen jadi dokter kan. Nah, jadi kalau misalkan untuk jadi dokter itu kita harus kuliah dulu mengenai tentang dokter. Yeah. Jadi kalau misalkan kuliah itu kita cuma untuk mempertajam atau untuk mencari pengalaman bagaimana sih jadi menjadi seorang dokter itu kan kita memerlukan skill sama ahli kan. Yeah. Makanya kita tuh diberikan universitas atau jurusan-jurusan untuk kuliah, alasannya itu satu, untuk bisa kita mengetahui dan bisa mengasah kemampuan kita lebih tajam lagi. Iya. Tapi penting ya kuliah itu ya. Berarti penting. Penting. Tidak hanya untuk mencari kerja tapi juga untuk menambah wawasan kita juga ya. Tapi kayaknya ada yang lebih penting lagi selain ingin menambah wawasan. Untuk menjadi bagian dari hidupnya gitu kan ya. Mustahil ya. Itu sambilan aja. Kamu jawab dong, masa kamu kalah sama penyiar? Maaf kamu terlalu baik. Aku baper Iya. Oke, ke Rinal nih. Oke. Rinal, kalau kita namanya mahasiswa aktif kan, pasti kita berhadapan dengan seorang dosen. Dosen kita di kuliah itu kan nggak terlalu semuanya baik kan. Iya. Ada juga yang curhat Pak. Kamu curhat. pengalaman juga seperti itu. Pak dosen selamat malam. Yang namanya dosen, guru ataupun yang mendidik kita itu kan ada yang lembut, ada yang baik, ada yang juga yang Beda-beda tipikal kan ya. ada yang killer juga ya. Banyak. Banyak ya. Selamat malam Pak dosen. Kalau menurut Rinal sendiri nih, cara menaklukkan dosen yang killer itu seperti apa? Yang pertama kita jangan terlalu banyak bicara, jangan terlalu banyak menunjukkan ego kita di situ. Nurut aja apa yang dibilang, pasti bakal aman. Iya. Gitu. Aman ya. Pasti bakal aman. Mau Sentosa ya Nal ya. Iya. Jadi nggak perlu banyak bertingkah gitu. Nah. Iya. Mungkin kalau kita gitu kena ke hatinya jadi luluh gitu dosennya. Itu dosen wanita. Yang jadinya killer jadi itu solid sama kita. Itu berarti itu udah dipraktekkan juga sama Rinal ya. Memang sih itu jalan terakhirnya kalau ada yang dosen seperti itu memang seperti itu yang harus kita hadapi ya. Pengalaman pribadi kamu curhat sepertinya ya. Oke, nah selama kamu kuliah ya, kira-kira punya pengalaman seru nggak di kampus bareng teman-teman? Saya pasti ada. Ada ya? Dari mulai teman-teman yang gampang baperan, berbagai macam spesies lah di kampus itu. Kayak jenis-jenis apa ya, malu hidup. Agak-agak langka ya. Oke. Nah, kira-kira di kampus ya, selama kamu kuliah, ada nggak yang bikin suasana hati kamu tuh girang banget ketika kamu ke kampus? Oh, itu saat skripsi saya di ACC. Kamu mah jujur ya. Jujur banget ya. Agak-agak kucu-kucu hutahe gitu ya. Itu senangnya luar biasa Nal. Itu adalah nikmat perkuliahan. Yang di Tara ya, daripada gubernur dosen kemana-mana ya Nal ya. Oke. Tanyain dong satu lagi tuh sama drummernya kan udah tinggi tuh S2 deh. Oke, oh iya. Pengalamannya di kampus mungkin udah sangat luar biasa tuh. Mungkin ada dua fakultas ya. Karena udah kelar S1-nya sekarang S2. S Mambo kapan, Bang? Iya. Haji ya, oke. Bang Haji udah lama banget ya kuliah ya. Udah S2 sekarang udah selesai Bang Haji? Belum ya? Baru masuk lagi baru masuk S2 pengalaman ya udah cukup banyak ya. Mungkin Silvi ada yang mau ditanyain? Iya, kira-kira punya pengalaman yang paling indah nggak selama menyambang pendidikan di dua fakultas tersebut? Fakultas yang berbeda ya? Fakultas yang sama. Oh, fakultas yang sama. Oke, kira-kira apa tuh yang bisa kita bagi nama pemirsa RRI Net dan juga pendengar? Iya,
yang paling bahagia bagi mahasiswa itu ya pada saat tesis kita skripsi kita di ACC ya. Iya. Ada jumpa si dia nggak? Si dia. Ada. Ya. Itu ikonnya ya. Itu cuma kenangan ya. Oke, baik pemirsa, itu dia perbincangan kita sejenak kembali bersama personel interval musik ya. Dan kali ini kita akan kembali menyaksikan performa selanjutnya. Untuk penampilan kali ini mereka akan bawakan lagu dari The Massive dengan single Udahi Perih Ini. Ini dia singlenya, selamat menikmati. Apa yang harus kulakukan lagi bila kau tak setia? Karena aku hanya seorang manusia yang tak kau anggap. Aku telah coba untuk memahamimu, tapi kau tak peduli. Cukup sudah, kau sakiti aku lagi. Sepihak perih akan ku bawa mati. Aku mencoba memberikan segala yang telah aku kenal, namun semuanya hanya sia-sia, percuma. Aku telah coba untuk memahamimu, tapi kau tak peduli. Cukup sudah, kau sakiti aku lagi. Sepihak perih akan ku bawa mati. Sedih banget ya. Berat banget kayaknya. Memang ya. seperti itu lagunya ya. Kamu juga sedih? Sedih lah. Ya ampun, akhir bulan ya? Enggak. Tahu aja ya. Oke, Udahi Perih Ini dari album The Massive yang masih dibawa keren ya oleh personil band Interval. Interval ya. Oji.
Masih tune up Oji ya. Niko. Iya. Tapi kayaknya kita di sesi ini nge-game lagi ya biar seru. Aku senang dengan laki-laki jujur. Iya. Beneran loh. Kamu kesenyum. Oji, Niko ya? Niko aja. Niko bawain lagu tadi, The Massive tadi kayaknya menghayati banget. Iya. Ada sesuatu nggak dengan lagu The Massive ini? Sambilan curhat sepertinya ya. Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak salah atau nggak ada? Cuma menghayati seperti vokalisnya yang asli aja ya. Nah, kita mau nge-game lagi ya. Harus jujur. Iya. Oke, aku mulai dari Niko dulu deh. Kayaknya yang agak-agak melo ini Niko ya. Nanti kita ini ya, kita undi. Tadi kan kita udah di sesi yang pertama gamenya kita panggil 3 orang ya. Kali ini 3 orang juga ada Bang Ubit sama Aji nanti ya. Iya. Biar kebagian semua ya. Iya. Biar kita tahu sejauh dan sedalam mana gitu ya. Karena kan kejujuran bertiga ini kau udah tahu kita tadi kan. Ya, kejujuran laki-laki itu penting loh. Penting banget. Iya bener. Oke, aku mau nanya ke Niko dulu nih. Kira-kira kamu milih yang mana? Tapi harus jujur. Kamu milih mutusin cewek atau kamu yang diputusin sama cewek? Wah. Mutusin cewek lah. Jadi alasannya. Kalau misalkan diputusin sama cewek tuh rasanya nyeleneh banget. Ya ampun. Berarti kamu pernah diputusin sama cewek? Pernah diputusin? Pernah ngalamin diputusin sama cewek? Pernah sih, karena itu kan sakit hatinya ngedalaman banget. Gara-gara apa cewek mutusin kamu? Jangan-jangan kamu ngelaba ya? Karena masalah faktor nggak bisa saling mengerti. Terus ya juga dengan faktor-faktor lainnya juga Kak. Faktor-faktor apa? Faktor-faktor kan banyak. Lagi jalan mungkin kamu agak gimana-gimana gitu ngeliat cewek lain gitu. Mungkin nggak sepemikiran lah. Oke, dewasa banget. Ya ampun. Berarti berani diputusin ya? Terima diputusin atau mutusin tadi? Mutusin, nekat banget ya. Bahagia banget. Jadi ketimbang diputusin ya, sakit hati kita rasa ya. Buat cewek-cewek siap dong ya, diputusin sama vokalis ini. Oke, baiklah. Pertanyaan kedua, kamu pilih 1 istri atau pilih 2 istri Bang? 3 dong. Wow. 3, padahal pertanyaannya nggak ada ya 3. Berarti dia borong antara 1 sama tambah 2. Kok kamu semangat banget ngomongin 2 istri? Milih istri 1 atau 2, berarti kan 2 tambah 1, 3. Aku curiga dengan laki-laki di sini ya. Alasannya apa? Bisa banyak keturunan dan hidup bahagia. Kamu nggak ikut program BKKBN ya? Tapi kebanyakan orang bilang 1 aja nggak habis-habis loh. Yakin Om? Oh beda. Beda ya. Beda-beda persepsi kan ya. Niko pengen 3. Niko pengen 3, nggak pengen 1, nggak pengen 2 tapi 3. Mau bikin ini ya. Kalau pencapir. Oke. Saya ke Oji. Oke, Ji. Kamu milih diputusin atau mutusin cewek, Ji? Mutusin lah. Mutusin ya? Alasannya apa, Ji? Laki kok diputusin. Asik, jantan ya? Iya. Laki harus tegar ya? Iya. Harus punya prinsip ya? Kita punya prinsip, kita punya komitmen. Jadi ya kalau nggak searah sejalan ya. Tapi kamu pernah nggak ngalamin kamu tuh cinta banget, sayang banget sama tuh cewek? Tapi dianya nggak welcome gitu ke kamu, pernah nggak? Selama hidup enggak ya. Asik. Berarti yang ceritanya sama si dia tuh perfect deh ya? Hampir perfect. Hampir ya. Jadi selama menjalin hubungan dengan cewek-cewek kamu nggak pernah diputusin, kamu yang mutusin? Ada sih 1. Diputusin pernah ya? Sekali. Cuma saya sakit nggak dia? Nggak sakit sih, cuma main-main kan gitu ya. Nggak tahu bilangnya ya. Oh berarti waktu itu masih cinta-cinta monyet ya? Cinta-cinta monyet. Nah, milih 1 istri apa 2 istri, Ji? 1 lah, setia bos. Jujur banget ya. Pasti yang lagi nonton nih pada suka nih mau Oji. Ya beginilah pria-pria yang dengan kejujurannya ya. Oke, aku ke Ubit, Bang Ubit. Oh iya. Nah, seumur-umuran hidupnya kamu nih Bang. Kamu milih diputusin atau kamu yang mutusin cewek-cewek itu?
Diputusin ya. Bang Ubin ini pasrah aja. Agak-agak versi gimana gitu kan ya. Iya, jujur tapi pasrah apa adanya. Alasannya apa sih Bang? Kamu kok milih diputusi daripada kamu yang mutusi? Sayang banget. Ya Google search di mana alamat Bang? Berarti kalau mutusin Bang Ubin ini gak tegaan orangnya Bang ya. Iya, emang kamu. Oke, nah pertanyaan kedua Bang Ubin, satu istri atau dua istri? Iya. Satu aja cukup. Satu aja cukup. Yakin Bang? Yakin. Satu di sana, satu di sini gitu ya? Enggak ya? Oke. Enggak dua Bang ya. Kalau 2 anak aja ya, ikut BKKBN 2 anak keluarga berencana ya. Anak pemerintah ya, anak pemerintah 2 cukup. Iya. Oke, pemirsa RRI dan juga pendengar dimanapun Anda berada, kita udah bicara bahas soal dalam-mendalam masalah hati. Nah, terkait dengan masalah hati, kayaknya yang lagu berikut ini cicak deh ya, cicenang gitu ya. Kalau boleh ada tahu. 17. Ini lagu-lagu perasaan semua nih. Kan? Oh bener, kayaknya curhat ini malam Kayaknya ini. sambilan intervalnya. bawa lagu banyak curhat ya, banyak yang galau ya. Banyak yang galau. Oke. Galau karena corona bukan ya? Bukan. Oke, kita dengar aja ya satu yang terbaik dari Perfect Interval dengan Selalu Mengalah. Ini dia cuplikan ya. Jelaskan padaku isi hatimu, seberapa besar kau yakin padaku, untuk tetap bisa bertahan denganku, menjaga cinta ini. Pertengkaran yang terjadi seperti semua salahku, mengapa selalu aku yang mengalah? Tak pernahkah kau berpikir sedikit tentang hatiku? Mengapa ku yang harus selalu mengalah? Pantaskan hatiku masih bisa bersamamu. Jelaskan padaku isi hatimu, seberapa besar kau yakin padaku, untuk tetap bisa bertahan denganku, menjaga cinta ini. Mengapa selalu aku yang mengalah? Tak pernahkah kau berpikir sedikit tentang hatiku? Mengapa ku yang harus selalu mengalah? Pantaskan hatiku masih bisa bersamamu. Mengapa selalu aku yang mengalah? Tak pernahkah kau berpikir sedikit tentang hatiku? Mengapa ku yang harus selalu mengalah? Pantaskan hatiku masih bisa bersamamu. Oh
Darinya Seventeen ya. curhat lagi abang-abang ini ya. Oke, Anda masih bersama kami pemirsa RRI dimanapun berada dan juga pendengar di seluruh tanah air. Untuk malam ini kita masih di sesi terakhir ya. Betul. Sesi akhir jumpa ya. Oke. Masih Kamu semangat ya. dong. Harus dong. Oke, sesi akhir saya pengen lebih closing lagi. Kita mau lebih ke Keterbukaan lagi ya. privacy. Karena saya orangnya seneng dengan hal-hal yang berbau privacy. Makanya saya dipilih untuk duduk malam hari ini di sini. Oke, baiklah, terima kasih. Nah, saya ke Rinal. Nah, ada pepatah yang mengatakan hidup tanpa cinta katanya ibarat taman tak berbunga. Dalam ya. Iya. Nah, kalau aku boleh tahu, kamu ini kan termasuk musisi nih. Bagi kamu sendiri makna atau definisi cinta itu seperti apa sih, Nal? Iya. Cinta itu adalah perasaan, rasa Serius banget rasa ya? sayang. Oh, itu ada. Kamu kayak muka di mana? Makin baper. Macam pidato ya. Tapi nggak apa-apa, itu kejujuran loh. Oke. Kan? Oke, bagaimana Nana? Rasa sayang, rasa perhatian kita nggak mesti ke pacar, ke orang tua, ke guru, itulah rasa cinta. Itu rasa cinta ya. Pernah ditolak nggak Nana? Pernah Pernah ditolak cinta Niko nggak? kok ini banget? Niko ketawa aja ya. Kayaknya Seumur-umur nih. Kayaknya pernah bang. Pernah ya? Oh. Berapa kali, Nal, seumur hidup? Sekali. Sekali seumur hidup gitu Sekali ya? seumur hidup. Alasannya kenapa kamu ditolak? Alasannya, Dia punya alasan nggak untuk nolak kamu? Alasannya saya kurang yakin, dia juga. Gimana? Saya kurang yakin, begitu pula dia juga. Oh, Alasannya- karena kurang yakin aja ya. Kurang yakin. Tapi Kamu yang sih- ini apa? Yang Karena, dirasakan Rinal saat itu pada gimana? masa-masa itu masih ada kelabilan lah di dalam diri. Iya. Jadi ya bisa kita petik pelajaran lah. Iya. Tapi perasaan Rinal sendiri waktu ditolaknya seperti apa? Biasa aja, ada yang lain sebab. Enggak, perasaan pengen nyulik emaknya atau pengen nyulik ibunya atau gimana? Perasaan yang berkecamuk pada saat kamu ditolak itu seperti apa gitu? Inilah pengalaman. Oh, jadi Di bawah gini, hujan deras enggak? Gini, Enggak ya? itu. Oh, aku kira di bawah Udah hujan drama. deras. Itu sinetron Enggak, lah. inilah pengalaman kita kan. Pokoknya di dalam hidup itu harus coba sekali ditolak, sekali Asik. diterima. Betul. Itu perjuangan ya. Ya, perjuangan. Betul. 3 kali ditolak dapat deterjen kamu ya? Enggak ya? Oke, next kita ke aku Siapa ke nih? Bang Ubit deh. Bang Aku Ubit. senang godain Bang Ubit. Kalau banget ya. Seneng ya, Iya. dimana-mana orang lincah itu senangnya sama yang diem gitu ya. Curhat bu, enggak. Iya. Oke, Bang Oke, Ubit. Bang Ubit. Nanyain deh Mat, Bang Ubit, Ya, pernah nggak jatuh cinta Bang Ubit? asik. pernah dong pasti. Bang Ubit pernah nggak ngungkapinnya? Udah juga pernah. Ada berapa kali kita ungkapin. Iya. Ya, Tahu-tahu dia nggak terima. Gimana berasa Bang Ubit? Oh kamu Ji, Oji. kamu lebih optimis Kacau Ji. kata Oji. Enggak, Ya, aku nanya jujur ya, aku nanya jujur. Selaku cewek aku pengen tahu, kalau dari Bang Ubit sendiri, first meet itu pertama kali ngelihat cewek itu yang bikin kamu tuh suka, kan kita kan pertama mandang nih. Kamu lebih mandang ke fisik atau ke Iya. sifat? Iya. Mungkin dari fisik juga ya. Fisik ya. Tapi Spesifiknya apakah rambut, apakah mata, atau bulu hidung kali ya? Enggak ya? mungkin kulitnya putih ya. Kali putih ya. Gitu kan. Bang Ubit seleranya luar biasa juga ya. Ampun DJ. Nah, kalau tadi kan lebih spesifik ke Fisik. anggota fisik ya. Nah, pernah ngalamin nggak yang namanya ditolak saat kamu lagi demen-demennya, lagi sayang-sayang sama orang yang Seseorang. kamu taksir, Incar. incar seperti itu? Pernah nggak Bang? Maksudnya lagi enak jalan gitu. Kagak, putus lagi gitu ya. lagi kamu demen nih sama cewek nih. Aduh, aku demen nih. Gimana caranya aku pengen PDKT Deketin dong dia. gitu. Tiba-tiba ditolak sama tuh cewek, apaan sih gitu kan ya? Enggak ya. Mungkin nggak Nggak pernah pernah ya, ya. nggak pernah kejadian. Tapi ditolak cinta pernah ya?
Kalau mungkin udah jalan putus ya gitu. Itu ada. Pernah ya. Mungkin simpelnya aja nggak cocok ya gitu. Ya mungkin gitulah, nggak cocok ya. Perasaan saat ditolak itu gimana? Apa yang Bang Ubed bayangkan saat kamu ditolak sama cewek gitu? Waduh. Kayaknya kiamat ya. Tapi kita move on kok, bisa bangun lagi ya kan? Iya, hancur berdebu-debu gitu ya. Butuh berapa lama untuk bisa mengembalikan motivasi diri setelah kamu ya terpuruk, katakanlah ketika kamu ditolak? Berapa ya? Bisa jadi lama bisa. Tapi biasanya kan yang namanya musisi kalau sedih, seneng, jatuh cinta itu kan lebih ke lirik lagu gitu kan ya. Paling kita lebih suka main lagu yang melo gitu. Kita buat lirik ya. Jadi sambil menghibur diri gitu ya. Tapi dari antara personil nih yang posisi saat ini ada nggak yang jomblo kira-kira nih? Pengen tahu dong. Kayak yang muda-muda di depan nih jomblo semua. Iya, tolong sertakan nomor HP ya. Nah, yang pengen saya tanya nih. Yang ujung sana sama belakang udah seni. Iya. Tapi kalau dari Rinal sendiri nih, boleh nggak dengerin kata-kata yang jujur seperti apa sih yang dirasakan seorang jomblo itu, Nal? Mungkin nggak kerasa karena udah dilahir jomblo. Ngenes banget kamu tuh. Jangan dong jadi jomblo sejati, Nal. Nah, kalau tadi kita udah bicara tolak-tolakan cinta nih, pernah ngalamin yang namanya ilfeel, bad mood atau apalah itu, whatever itu ya. Saat mengungkapkan perasaan, tentu dong versinya berbeda-beda. Aku senang ini mah ya. Aku yang greget ya. Kalau versinya aku ke Akbar. Aku say hello dulu ke Akbar. Bar, ketika kamu coba mengungkapkan perasaan kamu sama si dia, kalau kata Oji tadi kan seperti itu ya, si dia, bukan Sepia ya, si dia. Seperti apa sih? Versinya kamu seperti apa? Gimana ya? Kirim surat dulu mungkin ya. Gimana? Kita kasih surat dulu gitu. Kamu kayak orang jadul pakai surat-surat. Padahal udah ini ya. Udah IT loh, Mbak. Udah IT loh. Tapi yang lama mungkin nggak? Mungkin kasih gambaran dulu atau gimana gitu ya. Kode-kode gitu ya dulu ya. Terkadang kan kita kalau lihat email kan langsung kita buang gitu. Tapi kalau surat kita simpan gitu. Iya, betul. Jadi dikenang selalu ya. Iya. Ini model lama tapi versi baru nih. Agak di mix and match gitu ya. Iya. Oke, baiklah. Dan kayaknya nggak berasa ya, Matya, kita udah hampir berada di ujung waktu. Sebelum kita closing nih, kita pamit dari performa kita untuk malam hari ini di Tapi RRI sebelumnya Net. Mapi, mungkin ada nggak yang disampaikan untuk teman-teman seluruh Indonesia mengenai pesan corona ini? Dari Niko. Oke, mungkin ada disampaikan untuk generasi pemuda di masa pandemik ini, Niko harus seperti apa? Jadi sebagai pemuda-pemudi Indonesia, tetaplah bersemangat dan tetaplah bekerja. Kita nggak tahu ke depan kayak gimana, mungkin dari prestasi dari kita semua bisa bermakna untuk negara kita dan bisa juga kita mewakili dari negara kita untuk go internasional. Best Amin. Oke. I like it. Yang pastinya terus ikut protokol kesehatan ya. Benar. Untuk memerangi virus corona ini. Dan kali ini sebelum kita closing, kita akan menyaksikan kembali penampilan terakhir dari Interval. Ya, akan bawain lagu Good Play. Good Play. Fix You. Aku suka banget dengan lagu ini. Sama dong. Kamu Tapi ikut tidak mulu. terasa kita udah di ujung waktu nih. Di lain kesempatan pamit. mungkin kita akan Next berjumpa time kita lagi. bisa jumpa lagi ya. Oke, dan- terima kasih untuk malam yang cukup indah ya? Indah ya, yang konyol, yang curcol. Pokoknya kita berharap kapan dan dimanapun berada, tetap patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa tetap berdoa ya, Mati Iya, ya. betul. Karena yang pastinya Tuhan menentukan segalanya. Iya. Dari Ujung Barat Indonesia, RRI Banda Aceh, kami pamit. Terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa. When you try your best, but you don't succeed. Why you came what you want, but not what you need.
When you feel so tired but you can't sleep, stuck in river, and tears come streaming down your face. When you lose something you cannot replace, when you love someone but it comes away, who will be one? Life's sweet guide your home, and ignite your bone. I will try to fix you. And how the above and down below, when the two in love to let it show. But if you never try, you never know just what you want. Life's will guide your home, and ignite your bone. I will try to fix you. One, two, three, four. Tears stream down your face when you lose something you cannot replace. Tears stream down your face, and tears stream down your face. I promise you I will learn from my mistakes. Tears stream down your face, and life's will guide your home, and ignite your bone. I will try to fix you. RRI Live Music.